Ya sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Kita sudah membicarakan tentang awalnya tadi ya Pak, tentang bedanya zakat, bersedekah, infak. Nah, sekarang manfaat yang diberikan Basnas ya, Bazis juga kepada masyarakat itu apa Pak? Kalau berkaitan dengan zakat ya. Kita memang biasanya mengklasifikasikan ada dua, ada yang berkaitan pendapatan dari zakat, kemudian infak sodako. Nah, berkaitan dengan zakat, kita telah mempunyai banyak sekali program ya. Tapi secara umum ada dua tadi yang kita anukan, fakir miskin dan kemudian sabilillah. Dalam kelompok fakir miskin ini kita memang ada salah satu yang kita diamanatkan untuk berinvestasi untuk masa depan dalam bentuk beasiswa. Jadi kita memberikan beasiswa. Kalau di Jakarta ini kan beasiswa demikian banyak. Ada dari mana saja kita akan mendapatkan beasiswa, dari Pemprov, dari perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Tetapi beasiswa untuk orang miskin, nah ini yang belum ada. Padahal orang miskin ini untuk mencari orang miskin yang cerdas, nah ini tentu satu hal yang rumit. Mencari orang miskin yang berani kuliah aja sesuatu yang sulit. Ya. Nah, dengan demikian Basnas memang mengalokasikan hampir 20%, sekitar 16% itu untuk investasi masa depan itu. Namanya program Masa Depan Jakarta. Di sisi yang lain, kita untuk fakir miskin, kita memberikan pada kelompok-kelompok masyarakat yang sama sekali sudah tidak mampu, orang-orang tua, disabilitas, dan lain sebagainya, dengan program kafalah duafa, dengan nama program Semua Bisa Makan. Semua Bisa Makan. Ya. Semua Bisa Makan. Ini terkenal banget di program ini, Pak. Semua Bisa Makan. Ini cukup terkenal, cukup viral juga. Kalau ini berarti semua bisa sahur dan semua buka puasa ya? Iya, betul. Ini kita gunakan juga platform Semua Bisa Makan ini untuk kegiatan memberi buka puasa dan memberi sahur. Ini bagi para pemirsa yang ingin bersedekah secara cerdas. Artinya kan kalau kita bersedekah untuk buka puasa ini kan sudah dapat sedekahnya, masih dapat pahala puasa yang mendapatkan sedekahnya itu. Nah ini dipersilahkan untuk ikut membersamai, membagikan kartunya, vouchernya sendiri juga bisa itu. Karena Semua Bisa Makan itu bukan hanya kita menyumbang, kita juga bisa mendapatkan voucher Semua Bisa Makan dan kemudian bisa menyerahkan kepada para yang berhak. Gitu. Yang demikian programnya cukup banyak dan saya kira manfaatnya kalau yang tadi pakai pada yang di batas batas kemampuan itu alhamdulillah banyak hal-hal yang kita mungkin nanti suatu ketika bisa kita ceritakan ya betapa yang tadinya sama sekali tidak mempunyai akses terhadap makanan kemudian bisa mendapatkan. Dan itu kita bisa ya Pak, jadi untuk masyarakat yang menyaksikan Insight Ramadan, jadi ada untuk manfaat zakat atau yang mereka ingin berzakat, berdonasi, itu bisa melalui QR Code ya? QR Code dari Bazis DKI Jakarta ini ada QR Code-nya. Jadi bukan hanya untuk yang membayar zakat yang besar-besar, gitu. Tapi kalau mau menyumbang yang cukup pakai aplikasi dan lain sebagainya, mau nyumbang 10.000, 5.000 dan lain sebagainya itu kita dipermudah dengan adanya teknologi. Kalau yang besar nggak bisa Pak dengan QR Code? Bisa cuman kan agak riskan ya, mungkin ada rasa ingin langsung. Ingin langsung. Gitu ya, kalau perusahaan-perusahaan bisa secara langsung. Tapi kalau QR Code ini kan menjadi lebih simpel. Oh ingat nih lagi di Transjakarta, ingat ya, sambil karena kan kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak, dan mempermudah digital itu. Jadi karena ketika Indonesia ini menjadi negeri dengan giving index yang nomor 1 di dunia, kita yakin betul banyak orang baik di Indonesia. Banyak orang baik dan banyak orang ingin berdonasi, pengen sedekah, apapun mau sedekah tenaga, sedekah pikiran, tapi belum tahu caranya. Nah, kita dan zakat itu sebenarnya bisa untuk membangun sebuah negara ya Pak ya. Kalau semua kesadaran masyarakatnya sudah pas, sudah ada. Kita membangun kampung Gembira Gembrong kemarin habis kebakaran. Itu warna-warni Pak saya lihat. Yang warna-warni itu juga karena dengan menggunakan dana zakat. Kenapa mereka pakai dana zakat? Karena mereka meskipun kemarinnya kaya ya, tapi begitu kena kebakaran mereka jatuh miskin dan kemudian kita bangunkan.
Ya, ada 137 rumah kita bangunkan. Bukan hanya kita bangunkan rumah, lingkungan yang kita bangun sekarang menjadi salah satu kampung percontohan. Alhamdulillah kemarin dapat nominasi nomor 3 urban kampung di Indonesia dari IAI. Ya, kalau gitu boleh nanya gak ada? Boleh dong. Pak Saad, kan saya tertarik tadi yang Pak Saad sampaikan ketika kita memberikan beasiswa gitu. Iya. At least kan ini kan harus berkesinambungan ya Pak ke depannya. Iya. Nah kira-kira Basnas ini punya program nggak sih Pak ketika itu sudah lulus? Iya. Dia butuh modal kan Pak untuk bisa itu. Nah gitu ada nggak sih Pak untuk UMKM, UMKM, atau sehingga bikin- akhirnya kan itu pahalanya dari orang yang memberikan zakat itu kan akan panjang terus Iya. gitu Pak gitu. Bukan hanya setelah, Pak. Sebelum mereka lulus, mereka ini selain mereka mendapatkan mentoring, Ya. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk melakukan proposal bisnis dan proposal sosial. Jadi ada proposal bisnis, mereka bisa membuat proposal bisnis Betul. dan mengaplikasikan. Kalau pada waktu mahasiswa, mereka boleh-boleh saja, kadang-kadang Menikmati, gagal, iya, iya. kadang ini namanya juga usaha pertama. Kita harus menyadari itu, tidak ada bisnis yang langsung akan sukses gitu. Atau proyek-proyek sosial, mereka punya proyek-proyek sosial itu mereka boleh untuk membuat proyek sosial atau ikut dalam proyek-proyek Dan sosial. itu mereka ajukan saja ke Iya, Basnas, iya. ke Iya, ada Basnas itu persyaratannya. langsung Iya. saja. Persyaratannya ada. Kalau untuk peserta MDG ini, mereka nanti kita kurasi. Hanya kita kurasi oke. aja, mereka ikut dalam satu komite, semacam komite investasi lah. Mereka presentasi di komite itu, lolos ya sudah, mereka akan dibayai untuk proyek sosial maupun proyek bisnisnya. Ya, Ya. jadi setidaknya mereka juga akan mengangkat keluarga mereka nantinya kan. Betul Jadi, sekali. dari program beasiswa Mhm. kemiskinan Iya. ini tidak berhenti sampai mereka kuliah saja, tapi Iya. akan mengangkat Iya. keluarganya. Sedangkan untuk S2, S3 sementara ini kita untuk tambahan, bukan tambahan, kita biaya riset untuk S2, S3. Kalau kira-kira kayak Erik ini boleh nggak sih Pak itu minta atau memberi bantuan gitu misalnya gitu Pak? Kalau memberi Untuk bantuan S2. tentu kalau seperti Mas Erik boleh, Ya. tapi kalau meminta bantuan tentu kita melihat had kifayah ya. Dari sisi had kifayah harus dilihat merupakan asnaf zakat yang mana gitu. Kalau kekuatan sosial ekonomi seperti Mas Erik bisa mendapat kalau mu'alaf, dan tentu bukan beliau kan, bukan mu'alaf kan. Iya, Mas Riki tentu bukan mu'alaf, jadi tentu tidak mendapatkan dari zakat. Oke. Tapi kalau dari infak Infak. masih memungkinkan. Ya itu Ya. berarti masih ada kesempatan peluang di situ ya Pak? Iya, ya? iya, kalau dari Mungkin mana? kalau proposalnya itu adalah yang untuk umat ya Pak ya, untuk membantu orang banyak. Kalau yang proposal bisnis nggak harus. Oh, Tapi kalau proposal sosial, misalnya anak-anak kita ini mau membantu untuk para pemulung, anak-anak ini mau membantu untuk para komunitas hapus tato. Kita itu punya 2.000 orang komunitas hapus tato. Nah, mereka ini kan ketika kembali ke kelompoknya juga masih belum diterima gitu. Tapi mau ke umum juga masih belum diterima juga. Nah, ini kita beri solusi-solusi secara luar ekonomi. biasa ya. Ya. Banyak sekali berarti programnya ya Pak ya. Banyak, Pak. Banyak. Jadi saya kira mungkin bagi para pemirsa boleh lihat di Instagram kami maupun Apa Pak di Instagramnya Pak? Basnas Basis. Iya. Basnas Basis. Iya. Terus Kemudian kita punya Basnas Basis TV. Basnas Iya. Basis TV. Kalau ya, gitu jadi- nanti langsung saya follow, mudah-mudahan di fallback gitu ya. Iya. karena pasti banyak Insya Allah banget lah. kan? Pasti banyak banget. Ya karena kan terkadang mungkin ya, apalagi anak-anak muda sekarang, Iya, ya, iya. mereka berzakat itu kan masih bingung. Iya. Saat ya kemana dia? Apakah dia ke lembaga ini, lembaga itu? Nah kan ini ada Bazis, ada Ada Basnas, yang lain, silahkan ya. ke situ ya. Iya. Nah dengan apalagi mempermudah dengan QR code tadi Iya. juga, dan bisa juga kalau misalnya ingin tahu lebih jelas lagi, mungkin bisa datang ke kantor ya Pak. Iya, datang ke kantor boleh. Kita Nanti ada ada yang 5. menjelaskan ya Pak. Iya, kita ada 6 kantor ya di 5 kota, Di 5 wilayah Jakarta, kota ya. di Jakarta, 1 kabupaten Seribu, Pulau Seribu. Di setiap wali kota kita pasti punya kantor tersebut. Kita juga punya kantor di di Tanah Abang ya, kantor Basnas Basis Provinsi. Jadi total ada 7 kantor. Tetapi saya kira sekarang hari ini kan kita kantornya ada di handphonenya masing-masing Iya, ya, heeh. sehingga bisa melakukan itu. Dunia ada di genggaman Pak. Nah, tapi yang kalau teman-teman muda biasanya itu banyak terlibat kepada kita bukan di zakatnya,
tetapi pada kegiatan-kegiatan sosial. Jadi mereka yang ingin donasi tenaga menjadi volunteer. Oh, iya. Itu bagaimana Pak? Wah, itu banyak sekali kesempatan. Apalagi Ramadan seperti ini. Ramadan itu kita selalu mengumumkan ada yang ingin jadi volunteer imam taraweh. Itu bagi yang sudah hafiz-hafiz, itu volunteer untuk imam taraweh. Kemudian ada menjadi musyrif-musyrifah. Musyrif-musyrifah itu pendamping di panti-panti sosial. Jadi bukan cuma harta juga, tapi tenaga juga bisa menjadi bagian dari sedekah atau di bahasa sini Pak ya. Luar biasa, ini banyak sekali nih kita baru tahu ya Ki, bermanfaat sekali nih Pak. Ya tapi kita jangan kemana-mana ya Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sahabat Insight, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan Insight Ramadan setelah yang berikut ini.